Hai, dengan saya Hendy. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita film Jepang bertema samurai yang berjudul Azumi. Azumi merupakan salah satu dari sekelompok anak muda yang sejak kecil dididik untuk menjadi pembunuh oleh seorang samurai. Meskipun seorang wanita, keahlian Azumi sebagai seorang samurai tidak kalah dibanding dengan rekannya yang lain. Bahkan kemampuan Azumi sebagai seorang samurai bisa dikatakan melebihi semua rekannya. Suatu hari, sang guru akhirnya memberikan suatu tugas pada mereka untuk membunuh 3 orang penguasa klan Toyotomi yang pada saat itu bermaksud mengadakan perang. Film Azumi mengisahkan tentang seorang samurai wanita bernama Azumi yang sejak kecil dilatih menjadi pembunuh. Ia sejak kecil tinggal bersama guru dan 9 orang sahabatnya. Azumi yang diperankan oleh Aya Ueto juga merupakan satu-satunya perempuan di kelompok itu. Ibu Azumi meninggal saat ia masih kecil karena dibunuh. Sejak saat itu, ia diasuh oleh seorang samurai yang kemudian menjadi gurunya, bernama Gesai. Bersama dengan 9 kawannya, sejak kecil Azumi dilatih bela diri serta ilmu pedang. Hal tersebut dilakukan karena mereka semua memiliki misi untuk menghapuskan peperangan. Hingga pada suatu hari, Gesai akhirnya memberitahu pada mereka kalau ini saatnya mereka akan menjalankan misi. Mereka merasa senang karena pada akhirnya mereka dapat menjalankan misi yang bertujuan untuk menghapuskan perang. Namun ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Guru Gesai memerintahkan ke-10 muridnya untuk memilih salah satu teman mereka untuk dijadikan tim. Awalnya semuanya ingin berpasangan dengan Azumi, tapi mereka menyadari kalau Nachi lah yang paling cocok berpasangan dengan Azumi. Dan Azumi juga menaruh hati pada Nachi. Namun setelah itu, Gesai memberi ujian terakhir yaitu memerintahkan mereka untuk membunuh rekan satu tim mereka masing-masing. Tujuan Gesai adalah ingin menjadikan muridnya sebagai pembunuh berdarah dingin yang memiliki pikiran baja dan tidak berperi kemanusiaan. Ke-10 samurai itu langsung terpaku begitu mendengar perintah gurunya. Karena tak ada pilihan lain, dengan berat hati mereka tetap menjalankan perintah. Satu persatu mereka membunuh sahabat mereka masing-masing. Azumi awalnya tidak ingin melawan Nachi, tapi Nachi mengatakan kalau salah satu di antara mereka akan melanjutkan misi, karena ini adalah takdir mereka. Dan Azumi akhirnya mengalahkan Nachi hanya dalam 1 kali serangan. Sebelum meninggal, Nachi memberikan jimatnya pada Azumi. Mereka mengubur ke-5 temannya dan membakar tempat tinggal mereka. Kini hanya tersisa 5 samurai terbaik yang masih hidup. Di tengah perjalanan, Hyuga masih merasa bersalah karena telah membunuh sahabatnya. Namun, Amagi berusaha memberinya pengertian agar Hyuga paham bahwa tak ada yang sia-sia dan misi harus tetap dijalankan demi perdamaian. Dalam perjalanan, Azumi dan rombongannya terhenti di sebuah desa yang telah hancur. Mereka melihat seorang wanita yang dibunuh dengan kejam oleh seorang bandit. Para bandit membantai seluruh penduduk desa dengan keji. Bahkan ada anak kecil yang sampai terpisah dengan ibunya karena ibunya tertangkap oleh bandit dengan cara diseret dengan menggunakan kuda. Namun Gesai melarang mereka untuk menolong para penduduk desa tersebut dengan alasan bahwa membunuh para bandit itu bukanlah termasuk dalam rencana misi mereka. Dan membunuh ratusan bandit tidak akan mengubah negeri ini. Akhirnya mereka pun hanya bisa terdiam melihat pembantaian di desa itu. Saat mencapai sebuah gerbang, tiba-tiba seorang ninja berusaha menyerang Azumi. Tapi dengan sigap mereka berlima mengantisipasi serangan tersebut. Rupanya ninja bernama Nagato itu berada di pihak mereka. Ia datang untuk mencoba kemampuan para samurai dan membawa surat dari pendeta Tenkai. Isi surat itu adalah sebuah perintah untuk melenyapkan 3 tokoh penguasa, yaitu Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, dan Sanada Masayuki yang telah menyebabkan kekacauan di negeri ini. Ketiga tokoh ini adalah tokoh-tokoh nyata yang ada di dalam sejarah Jepang. Target pertama mereka adalah Nagamasa Asano. Azumi mencoba mendekatinya tanpa membawa senjata. Karena ia adalah seorang wanita, Nagamasa mengizinkannya mendekat. Azumi menunjukkan kemampuannya menangkap ikan tanpa alat pancing, dan hanya dengan melemparkan batu langsung membunuh banyak ikan di sungai. Hal itu membuat Nagamasa kagum. Azumi bertanya padanya, apa betul Nagamasa yang menyebabkan peperangan lain di negeri ini? Belum sempat menjawab, teman-temannya datang menyerang kelompok Nagamasa. Azumi menutup wajah Nagamasa dan merampas pedang dari pengawalnya untuk membunuh Nagamasa. Sebelum mati, Nagamasa mengatakan kalau ia merasa kasihan pada gadis yang begitu muda seperti Azumi harus menjadi pembunuh. Rombongan Kiyomasa Kato sedang melakukan perjalanan. Panglima Kanbe merasakan suatu firasat buruk yang akan datang mengancam. Tiba-tiba Azumi telah berada di tengah rombongan dan membunuh pengawal Kiyomasa.
Kali ini target Azumi dan kawan-kawan adalah membunuh Kiyomasa Kato. Melihat itu, Kanbei tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan senjata apinya dan membidik Azumi. Tapi Azumi yang lincah melompat untuk menghindar. Di tepi jurang, ia menendang tandu yang kemudian jatuh ke jurang. Tapi dari dalam tandu, seorang ninja keluar dan langsung menyerang Azumi. Ninja seperti monyet itu bernama Saru. Ia dan pasukan ninjanya yang muncul melakukan serangan pada Azumi. Sementara itu, Nagara dan kawan-kawan menghabisi pengawal Kiyomasa. Kiyomasa akhirnya keluar dari tandunya. Ia mengeluarkan pedangnya bersiap untuk melawan 3 orang pembunuh seorang diri. Kembali ke Azumi dan Amagi yang terkepung oleh pasukan ninja Saru dan Kanbei. Mereka mendengar suara elang sebagai tanda kalau temannya telah membunuh Kiyomasa Kato. Karena target mereka telah terbunuh, Azumi dan Amagi memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan. Tapi pasukan ninja masih terus memburu mereka. Azumi membantai seluruh pasukan ninja yang menyerang dengan kecepatan tebasannya. Amagi berusaha bertahan dan harus terkena senjata paku beracun ninja Saru. Dari salah satu ninja, Azumi merasa iba saat melihat korbannya juga adalah seorang wanita. Kanbei menemukan tubuh Kiyomasa yang telah tewas terbaring mengenaskan. Di kediaman Kiyomasa Kato, ternyata Kiyomasa yang terbunuh adalah Kiyomasa palsu dengan wajah orang yang mirip dengan aslinya. Kanbei menyuruh Saru untuk menyiapkan penyerangan, tapi rencana itu didengarkan oleh Nagato yang bersembunyi di bawah mereka. Saru mendatangi kelompok pembunuh bayaran bernama Sajiki Bersaudara. Ia meminta Sajiki Bersaudara untuk membunuh Azumi dan kawan-kawan. Di tengah perjalanan, Azumi dan kawan-kawan bertemu dengan para rombongan atraksi keliling. Di antara mereka ada yang menarik perhatian Hyuga, yaitu seorang gadis cantik bernama Yae. Azumi sangat kagum melihat keindahan jubah milik Yae, yang berasal dari negeri asing. Paginya, Nagato datang untuk menyampaikan informasi kalau orang yang telah mereka bunuh adalah Kiyomasa palsu. Kelompok Sajiki Bersaudara menghampiri rombongan atraksi. Karena Azumi dan kawan-kawan telah menjadi incaran penjahat, maka siapapun bisa menjadi korbannya, termasuk rombongan atraksi tersebut. Akhirnya rombongan tersebut menjadi korban. Ketika Yae akan bunuh diri, Azumi dan kawan-kawan datang untuk menyelamatkannya. Semua dibunuh oleh Sajiki Bersaudara, dan hanya Yae yang tersisa. Pertarungan di antara mereka terjadi, tapi percuma saja. Mereka bertiga bukanlah tandingan Azumi dan kawannya. Di dalam penjara Nishikawa, Kanbei memerintahkan Saru untuk membebaskan seorang pembantai bernama Bijomaru Mogami. Di penginapan, Azumi kaget melihat kondisi Amagi yang tengah sekarat akibat terkena racun ninja. Gesei memerintahkan murid-muridnya pergi melanjutkan misi, tapi Azumi dan Hyuga tidak ingin meninggalkan Amagi sendirian. Gesei pun pergi melanjutkan misi diikuti Uchiha dan Nagara. Tapi tiba-tiba Amagi memutuskan bunuh diri karena tidak ingin memberi beban pada teman-temannya. Mereka akhirnya menguburkan jasad Amagi. Yae berpisah dengan Azumi dan kemudian diantar pergi oleh Hyuga. Dari belakang Hyuga muncul Saru yang ditemani sang pembantai Bijomaru. Dan kali ini Hyuga harus menghadapinya sendirian. Bijomaru menunjukkan pedangnya yang tidak memiliki pelindung tangan. Dengan alasan karena Bijomaru tidak pernah bertahan. Dan ia selalu mengalahkan lawannya dengan satu teknik. Hyuga berusaha lebih dulu menyerang Bijomaru. Tapi lengannya malah terkena tebasan Bijomaru yang mencabut pedangnya dengan cepat tanpa terlihat oleh Hyuga. Di kuburan Amagi, tiba-tiba Azumi mendapat suatu firasat buruk. Hyuga tidak dapat menandingi kekuatan Bijomaru. Dan dari seberang, Yae menyaksikan Hyuga terkena tebasan Bijomaru. Sejak awal, Bijomaru hanya ingin bermain-main dan berniat membunuh Hyuga secara perlahan. Tapi Saru datang untuk mengakhiri hidup Hyuga. Ia muak dengan cara kotor Bijomaru saat menghadapi lawannya. Baru saja kehilangan Amagi, Azumi harus menguburkan Hyuga. Di kediaman Kanbei, Saru merasakan kehadiran penyusup. Dia langsung menyerang Nagato yang bersembunyi. Saru mengejar Nagato yang berusaha kabur. Nagato yang terdesak mencoba menghadapi Saru. Tapi Saru berhasil menusuk tubuh Nagato yang kemudian melompat untuk kabur. Nagato menghampiri guru Gesei untuk menyampaikan informasi bahwa Kiyomasa akan menaiki kapal menuju Gamu. Nagato memberikan bahan peledak pada Nagara untuk digunakan pada penyerangan. Dengan terluka parah, Nagato mengatakan kalau ia mengandalkan mereka untuk menyelesaikan misi. Di tepi sungai, Yae berkata bahwa ia tak suka peperangan. Maka ia menyuruh Azumi untuk meninggalkan identitasnya sebagai pembunuh dan merubah penampilannya menjadi wanita sejati. Setelah didandani oleh Yae, Azumi berubah menjadi sosok gadis feminim yang cantik. Menurut Yae, Azumi tidak cocok membawa pedang, dan Yae tidak ingin lagi melihat Azumi menjadi pembunuh. Di tempat lain, guru Gesei bersama Uchiha dan Nagara mencoba menyusup ke tempat persembunyian Kiyomasa Kato. Tapi tiba-tiba Gesei tertembak, dan mereka bertiga dikepung oleh gabungan bandit dan prajurit Kiyomasa yang jumlahnya ratusan.
Mau tidak mau, mereka harus menghadapi para prajurit itu. Guru Gesai menerobos kediaman Kiyomasa. Ia menghabisi para pengawal yang menghadangnya. Saat bertemu Kiyomasa, Gesai harus menghadapi pengawalnya Kanbei. Karena luka tembakan, Gesai pun akhirnya kalah dari Kanbei. Tapi Kanbei tidak membunuhnya, karena ia ingin menjadikan Gesai sebagai umpan untuk memancing pembunuh yang tersisa, yaitu Azumi. Sedangkan di hadapan Uchiha, para prajurit menyeret guru Gesai ke hadapan Uchiha. Sang guru menyuruh Uchiha untuk segera melarikan diri dan tidak mengkhawatirkannya. Tapi Uchiha memilih untuk meneruskan pertarungan, dan akhirnya ia harus tewas tertusuk tombak prajurit Kiyomasa. Di tepi sungai saat Azumi dan Yae sedang tertidur pulas, datang segerombolan penjahat yang menghampiri mereka. Gerombolan penjahat itu bersikap tidak senonoh kepada mereka. Bahkan Yae hendak diperkosa dan Azumi juga mendapat perlakuan yang sama. Saat itu Azumi tak bisa melawan karena pedangnya tak berada di dekatnya. Namun karena melihat Yae dalam keadaan terdesak, maka Azumi merampas pedang penjahat yang sedang menyekapnya dan seketika membunuh penjahat itu. Azumi meminta maaf pada Yae kalau dirinya tidak memiliki pilihan selain menjadi pembunuh. Jika bukan karena gurunya, ia mungkin sudah mati. Karena itu Azumi memilih untuk menyelesaikan misi demi sang guru. Azumi memberikan jimat peninggalan Nachi pada Yae untuk melindunginya, dan Yae pun memberikan jubahnya pada Azumi. Yae mengatakan kalau ia akan selalu menunggu Azumi di kota kelahirannya. Lalu Azumi pun melanjutkan perjalanan. Tujuan Azumi yaitu menyelamatkan guru dan kawan-kawannya, kemudian membunuh Kiyomasa Kato. Dengan menggunakan meriam, dia menghancurkan gerbang musuh. Karena harus melawan musuh yang begitu banyak, Azumi merobohkan menara untuk menahan musuhnya. Tidak satupun dari mereka yang dapat melukai Azumi, bahkan prajurit pemanah mengenai kawan mereka sendiri. Bijomaru tampak bersemangat melihat teknik pedang Azumi yang begitu luar biasa. Para prajurit ingin menembak Azumi, tapi malah mengenai gerombolan bandit. Para bandit tidak terima, dan akhirnya terjadi konflik antar bandit melawan prajurit. Dari balik bangunan, Saru dan pasukannya bersiap untuk meledakkan semua tempat menggunakan meriam. Tapi saat membuka pintu, Nagara datang dan meledakkan tempat itu. Azumi melemparkan peledak pada pos prajurit yang langsung menghancurkan tempat itu. Tiba saatnya Azumi berhadapan dengan Bijomaru. Dan Azumi mengeluarkan pisau tersembunyi dari gagang pedangnya. Kali ini Azumi berusaha waspada dengan lawannya itu. Untuk pertama kalinya, Bijomaru harus bertahan dari serangan Azumi. Tapi tak satu pun serangannya dapat menggores tubuh Azumi. Dan malah Bijomaru yang terkena tebasan Azumi di tubuhnya secara bertubi-tubi. Hal itu membuat Bijomaru frustasi dan kehilangan fokus. Dalam satu serangan terakhir, Azumi memberikan tebasan yang membuat leher Bijomaru putus dan tewas seketika. Sang guru berpesan pada Azumi untuk melupakan seluruh misinya dan bertahan hidup seperti yang ia inginkan. Sambil meneteskan air mata, Azumi merasa kalau ia tidak tahu harus berbuat apa tanpa gurunya. Gurunya meminta Azumi tidak bersedih, karena selama ini ia tidak pernah mengajarkannya menangis. Hujan deras mengguyur mereka, membasahi wajah guru Gesai yang telah tiada, dan Azumi bersedih, sambil terus memanggil-manggil gurunya seakan ia tidak rela jika harus ditinggalkan oleh guru yang sudah ia anggap sebagai ayahnya. Di tengah laut, Kiyomasa Kato beserta Kanbei sedang berada di atas kapal menuju Gamu. Tapi tiba-tiba dari belakang Kiyomasa, Azumi muncul dan langsung menebas wajah Kiyomasa. Akhirnya Kiyomasa Kato yang asli tewas di tangan Azumi. Dari balik puing-puing bangunan, seseorang bangkit yang ternyata adalah Nagara. Azumi pun bertemu dengan Nagara yang ternyata masih hidup. Sekarang mereka hanya tinggal berdua, dan target mereka selanjutnya adalah melenyapkan Masayuki Sanada, yang akan menjadi misi terakhirnya. Film pun berakhir, dan akan bersambung ke Azumi Part 2 Dead or Love.